Ya enggak anjir. Ya emang karena gua nggak ada waktu juga sih buat ngebucin. Jadi ya santuy aja. Bahasa lu tuh gaul banget ya. Lu ngerti gak sih apa yang lo ngomongin tadi? Ya pasti dong. Karena ya udah diucapin. Jadi ya kan pasti gue udah paham sama artinya gitu. Anjir itu kan ya. Ya anjir itu kan adalah suatu plesetan dari kata yang agak kasar gitu. Jadi yang agak halus. Terus kayak ngebucin. Ngebucin itu kan kayak singkatan dari budak cinta. Jadi kayak ibarat nih orang tuh dibudakin banget sama cinta, kayak santuy. Itu kan juga plesetan dari kata santai gitu kan ya. Tapi menurut lu bahasa gue tuh apa sih? Menurut gua ya, bahasa gaul tuh bahasa yang dipakai kayak remaja-remaja kayak kita gak sih? Masyarakat sekarang lah. Lagi kan perkembangan teknologi sekarang kayak bisa lihat di IG, TikTok dan segala platform lain lah. Kayak, jadi lagi cepet banget gitu kayak bahasa-bahasa gaul. Iya. Kayak lu tahu nggak kayak kayak bahasa gaul menurut apa gitu? Kalau gue yang baru searching nih ya dari mulut Mulyana nih ya, yang gue itu bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, lu tau gak sih bahasa gaul tuh dulunya itu bahasa buat preman gitu. Jadi kayak kelompok preman gitu awalnya di tahun 1980-an lah. Jadi nih awalnya ya kelompok ini tuh preman ini tuh kayak buat kode-kodean kayak gimana lah, biasalah kode-kodean di tempat umum. Tapi gara-gara sering kepakai, jadi masyarakat yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Menurut lu dampak yang lu rasain itu gimana? Dampak negatif or dampak lain lah gitu? Kalau dampak ya, kalau di gue sih cukup negatif ya, karena penggunaan bahasa gaul itu cukup mempersulit gue untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Padahal di tempat kerja kita kan emang seharusnya diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, benar. Bahasa gaul ini cukup mengganggu gue, atau mungkin untuk siapapun yang membaca atau mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Nah, Karena ya nggak semua orang mengerti apa yang akan dimaksud dari kata-kata gaul tersebut. Apalagi dalam bentuk tulisan gitu ya. Kayak butuh waktu banget nih untuk memahami ya. Iya, banyak waktu untuk memahaminya gitu kayak. Terus bahasa gaul juga bisa mempersulit penggunanya sebenarnya, kayak berkomunikasi dengan orang lain dalam acara formal. Kayak contohnya kita nih sedang melakukan presentasi di depan kelas. Itu kan yang diharuskan untuk menggunakan bahasa yang cukup formal kan. Terus lu tahu bahasa gaul lain nggak yang tadi lu sebutin tadi selain yang tadi? Banyak sih. Kayak selain bahasa gaul yang tadi kayak sekarang tuh ada bahasa yang dicampur sama bahasa asing gitu kan. Bener ya, bener. Contohnya kayak negara berflower, itu kan ber sama flower gitu kan ya. Itu kan artinya negara berkembang. Flower itu kan kembang atau bunga. Terus kayak OTW itu kan sebenarnya juga bahasa Inggris yang disingkat gitu kan, kayak itu on the way. On the way itu kan yang artinya sedang di perjalanan, yang disingkat menjadi OTW. Terus pendapat lu tentang bahasa gaul ini apa? Gimana ya? Menurut gua pribadi ada dampak positif, ada dampak negatif juga ya. Dampak yang rasanya sih kayak kita sopan gak sih kayak ngerasa kalau ngomong sama orang tua gitu kayak bahasa ini, bener gak sih kayak terlalu oh dampak positifnya kita jadi kayak lebih dekat sama orang gak sih kayak apalagi yang kayak udah kita kenal gitu, jadi lebih nyaman berbicara juga. Nah itu sih dampak yang gua rasain, jadi kayak dua dampak itu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Nama saya Friska Dindang Raini. Jadi tadi adalah hasil dari analisis dan penjelasan kami mengenai bahasa gaul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.